Jadi kompresnya itu ada yang bilang kompres dingin, ada yang bilang kompres hangat. Kalau saran saya kompresnya ke kompres hangat. Kenapa kompres hangat? Jadi supaya, otaknya tuh nanti hipotalamusnya itu tidak, eee, apa namanya, tidak kaget langsung ada perubahan suhu yang signifikan gitu. Jadi tumisnya kompres hangat supaya dia turunnya pelan-pelan. Oke. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang MAH, Dok. Nah, ini juga sering banget kayak mual muntah gitu. Nah, ya nyambung nih sama yang pertanyaan masuk angin. Nah, jadi, apa namanya, ketika kita mual muntah, asam lambung gitu, mau kayak tadi masuk angin, apa yang harus kita lakukan pertama? Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kontrol pola makan. Jadi, ya mungkin saya sebagai seorang muslim, masalah muslim muda ya, kita kan tahu, sunahnya Rasulullah kalau makan itu, mulai makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Kenyang. Nah, itu harus saat dimulai ditanamkan. Jadi orang, punya riwayat MAH itu nggak boleh makan sampai kekenyangan, satu. Tapi juga nggak boleh kelaparan. Kenapa? Karena tadi gejolak produksi asam lambungnya itu kan menyebabkan dia nyeri MAH tadi, gitu. Nah, terus yang selanjutnya dari pola makan, mulai dari aturan makannya. Jadi pola makan itu nanti ada banyak, Mbak. Yang pertama aturan makannya, nggak boleh telat, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh sekeseringan, dan nggak boleh apa namanya, kelaparan. Nah, makannya gimana tuh yang bener? Yang bener adalah jangan, makan banyak-banyak, tapi yang bener adalah makan secukupnya tapi sering. Berarti kayak ngemil gitu, Bang? Nah, bener 3 atau 4 jam sekali. "Dok, takut gendut, Dok, nanti Dok saya, Dok. Nanti cowok saya nggak mau gimana, Dok?" Nah, jadi makan kan tergantung apa yang kita makan. Mbak sama makan apel 2 kilo ya nggak langsung gendut gitu loh. Jadi makannya nggak harus yang, apa namanya, ya yang tinggi kalori, yang penting masuk ke isi perutnya, apa ada yang cerna gitu. Dan yang penting jangan pedes, jangan kecut, itu. Buah boleh, ada buah boleh, yang penting nggak asem, gitu. Berarti harus menghindari yang kecut, Kecut, pedes, terus gitu. gitu. Jadi makanya dikit-dikit, jadi 3 jam atau 4 jam sekali makan buah atau makan, ubi, singkong, yang penting nggak digoreng kan nggak bikin gendut. Wih, wah banyak banget ya, Dok, ilmu kita yang dapat kita ambil hari ini. Terakhir nih, Dok, ada nggak sih pesan buat Sobat N21 soal menghadapi penyakit sehari-hari ini? Ya, terima kasih Mbak Salma. Jadi kalau, apa namanya, tips dan triks, saya juga sebagai dokter kan saya juga manusia ya, bisa sakit juga. Apa yang harus kita lakukan sehari-hari kalau tiba-tiba kita demam, tiba-tiba kita masuk angin, tiba-tiba kita pilek, tiba-tiba kita, MAH-nya kambuh, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetap tenang. Ten Tenang, jangan gegabah, jangan jangan stres, jangan panik. Banyak, mungkin sobat Endo1 kan kalau di TikTok sering tuh keluar, walaupun saya nggak punya TikTok ya, apa namanya, kalau laki-laki demam itu udah seperti dunia mau kiamat gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ya ya udah tenang gitu, nggak usah panik, nggak usah khawatir. Ya tadi yang pertama harus kita sediakan kotak P3K di rumah, obat minimal adalah obat satu paracetamol atau ibuprofen, itu. Yang kedua, misalkan memang punya riwayat MAH, ya harus punya obat stok obat MAH. Banyak obat MAH di apotek. Bisa dari golongan ranitidin, bisa dari golongan omeprazol atau yang lain-lain. Yang ketiga, kalau misalkan kita memang punya riwayat asma, ya harus punya obat asma di rumah. Itu. Yang keempat, jika punya riwayat alergi, harus punya obat alergi. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan apa namanya, jangan galau buat nyetok obat. Nggak apa-apa nyetok obat, yang penting punya apa namanya, punya wadah yang aman, tidak langsung kena matahari, tidak lembab dan kering. Jadi bisa kita konsumsi obat sewaktu-waktu kita dibutuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, eee, banyak orang yang parno kan tadi minum obat, terus akhirnya larinya ke jamu misalkan, ke jamu atau ke herbal. "Boleh nggak sih, Dok?" Nah, lagi-lagi ya saya itu bukan dokter yang melarang hal-hal begituan, tapi mungkin sedikit masukan dari saya adalah, jamu atau herbal itu sebenarnya ya bagus secara kandungan jika, ukurannya atau komposisinya terukur. Ada kok di Indonesia, di Tawangmangu itu ada emang dia produsen, bahkan resmi di bawah Kementerian Kesehatan, produsen obat herbal yang dosisnya sesuai. Nah, itu nggak apa-apa memang karena emang dosis-dosis herbal itu, kandungan-kandungan herbal itu emang bagus jika dosisnya sesuai. Nah, tapi kan kalau jamu gendong mohon maaf, kadang takarannya nggak jelas, dosisnya nggak jelas. Nah, makanya saya ngomong obat ini aman atau tidak ya, selama obat-obat yang tadi saya sebutkan sih dosisnya kan udah jelas ya, evidence base-nya juga sudah ada, jadi insya Allah aman. Asal tadi, kalau sudah 3 hari tidak membaik, ya harus segera periksa ke dokter.
untuk diterapi dengan benar gitu. Terus, eee, satu, yang kedua mungkin yang selanjutnya adalah ini Mbak, jangan mudah percaya dengan internet. Jadi sekarang itu udah era 5.0 ya, jadi apa-apa dikit-dikit kita tanyanya ke istri kedua. Istri kedua kan sekarang orang-orang ChatGPT. Iya, betul. Ada apa-apa kadang curhatnya nggak ke istri tapi atau nggak ke pasangan atau malah ke ChatGPT gitu. Nah, banyak banyak yang salah kaprah. Karena ChatGPT itu kan ya pinter, dia pinter. Secara sistem dia pinter, tapi dia kan, dia nggak bisa tahu secara personalifikasi pasien ini butuh apa, pasien ini butuh apa. Oh, iya. Ini mungkin sedikit cerita di akhir, maaf ya. Boleh boleh, nggak apa. Oke, biar, durasinya agak panjang dikitan nih. Nah, apa namanya, jadi saya punya pasien, Mbak, Iya? pasien kanker. Dia, eee, nggak pernah ke dokter, dia ke dokter hanya untuk periksa lab. Terus saya nanya, eee, Mas atau Mbak ya, itu pasiennya istrinya, apa namanya, "Kenapa kok ke dokter cuma pengen cek lab?" Gitu. "Oh iya, karena sama ChatGPT saya disuruh cek ini." As Jadi jadi cek labnya bukan indikasi dokter, tapi indikasi ChatGPT. Nah itu yang dan menurut saya, kenapa ceknya ini kok nggak ini? Satu, mungkin kok ini kan cek ini kan mahal gitu, nggak perlu juga untuk pasien ini, kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gini yang harus kita minimalisir, kita nggak boleh serta-merta percaya dengan ChatGPT. Betul juga, kita nggak boleh serta-merta percaya sama dokter gitu, karena kan kita harus percaya sama Allah ya, oh, iya. suatu hal. Tapi setidaknya kami sudah belajar dan kita sudah disumpah profesi juga untuk melakukan membantu orang untuk menyembuhkan sakit Kedikit. atas perantara Allah. Itu sih Mbak, sama. Oke. Baik Dok, berarti, Sobat N21 penyakit sehari-hari ini jangan dianggap remeh, tapi jangan panik dulu. Betul, jangan remeh tapi jangan panik. Betul. Dengarkan tubuh, jaga pola hidup sehat gitu ya Dok. Terus ya dan tentunya jangan ragu buat konsultasi di dokter umum kami, Rumah Sakit N21 Gemilang, dan bisa saja ketemu dengan dokter dari langsung ya Dok. Terima kasih ya Dok, semoga obrolan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang masih bingung atau mau tanya-tanya soal kesehatan, boleh banget bertanya di kolom komentar ini. Insya Allah dibalas dengan next video. Oke, terima kasih ya Dok, semoga obrolan kali ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Sobat N21 Gemilang yang mendengarkan. Dan jangan lupa follow sosmed kami, subscribe juga ya Dok. Eh, Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Saya Salma Atabrina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk, Dok.